Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di channel Gusti MLN. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemenin teman-teman dari channel apa nih, Mas? 2DSD Official. 2DSD Official. Ya. Jadi kontennya itu berisi tentang explore ya, Mas, explore horor ya. Iya. Terutama live streaming ya. Iya, live streaming. Nah, jadi ntar kita di sini tuh mau berbagi pengalaman, entah itu pengalaman pribadi atau pengalaman selama kita explore ya, Mas ya. Iya. Jadi ntar jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe channel aku Gusti MLN dan juga channel dari 2DSD Official, ntar ada di deskripsi. Pokoknya tonton videonya sampai selesai, jangan skip iklannya juga. Oke, kita mau kenalan dulu nih sama channel 2DSD Official, terutama yang satu nih dari yang sebelah sini nih. Mas, siapa namanya, Mas? Saya Adit. Mas Adit. Iya. Dan yang ini sebelah sini Saya Taufik ya. Mas Taufik. Iya. Iya, jadi boleh diceritakan sedikit nih, Mas, channel 2DSD Official itu konsepnya apa dan berdiri sejak kapan, dan pengalaman yang paling mengesankan nih selama explore itu apa? Monggo, silakan dari siapa dulu nih? Mungkin yang sejarah. Sejarah dulu ya. Saya mau cerita sejarahnya dulu. Oke, saya mau cerita sejarahnya 2DSD dulu ya. Itu dari awal itu sebenarnya saya itu udah kepengen bikin itu konten seperti ini itu udah lama, Mas. Udah lama ya? Dari zamannya YouTube itu belum seramai ini loh. Konten-konten horornya itu belum seramai ini. Cuman karena kendala waktu dan kesibukan ya, akhirnya baru terrealisasi itu pas bulan Februari ya, pas bulan Februari 2020. 2020. Masih anget-anget Masih ya? baru, masih bau kencur. Ya itu awalnya saya itu ngerekrut satu orang. Pertama teman saya, memang bukan Mas Taufik ya. Teman saya satu, tapi dia masih belum bisa. Terus akhirnya saya baru ketemu sama Mas Taufik. Sama Mas Taufik. Pertama sih awalnya kita ngobrol-ngobrol biasa ya, Mas ya. Ngobrol-ngobrol biasa, terus akhirnya akhirnya saya cerita kenyataan saya seperti apa, bla 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 segala macam. Terus akhirnya kebentuklah saya pertama sama Mas Taufik. Terus akhirnya kebentuk dengan tim-tim yang lain. Itu sih seperti itu. Terus kalau konsepnya sendiri nih, dari konsepnya sendiri nih, dari channel 2DSD Official ini tuh lebih ke mana nih konsepnya nih? Untuk mencari penampakan atau hanya sekedar explore saja itu? Kalau dari awal itu memang kita konsepnya itu kepengen yang kita ini ya, Mas ya, maksudnya ke tempat-tempat angker tapi kita record ya awalnya record. Terus konsepnya pun kita sebenarnya kepengen ada salah satu dari tim kita itu yang indigo loh, Mas. Punya kelebihan khusus. Tapi karena kita susah mencari orang yang seperti itu, ada banyak memang. Tapi kadang mereka yang waktunya nggak ada, terus mereka pokoknya susah lah ya. Sibuk ya? Sibuk. Kita kan kepengennya maksudnya gimana ya? Ya karena kita belum bisa, maksudnya masih awal gitu ya, masih belum bisa gaji orang untuk ikut tim kita kayak gitu kan. Jadinya maksudnya kepengennya sih yang satu visi dan misi sama kita gitu loh. Gitu. Tapi kan susah gitu loh nyari orangnya kayak gitu. Oke, jadi barusan udah dijelasin sama Mas Adit mengenai visi atau konsep dari channel 2DSD Official itu ya, dan awal terbentuknya itu seperti apa sudah dijelaskan juga. Jadi aku juga waktu ketemu sama Mas Taufik ya, pertama ya, Mas ya? Iya, pertama sama Mas Taufik kan, melalui DM. Jadi pertamanya tanya lokasi apa ya, Mas ya? Pertamanya collab, Mas. Collab ya? Ngajak collab ya? Ngajak collab, terus tanya-tanya, ya pengen tahu orang dekat ya. Iya. Jadi waktu aku lagi lagi
berdiskusi Iya. kapan waktu yang pas buat collab ya. Ternyata setelah aku tanya alamatnya mana nih Mas, ternyata deket, cuma beda RT doang, beda RW ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akhirnya bisa ketemu bisa collab ya. Oke, langsung ke cerita aja ya Mas ya. Ya, boleh. Ini lebih serius nih karena horor-horornya udah mulai kerasa. Oke, jadi aku mau tanya-tanya nih mengenai pengalaman dari Mas Adit ataupun Mas Taufik nih, pengalaman pribadi dulu ya. Jadi seumur hidup ini pernah nggak sih ngalamin kayak yang namanya lihat penampakan atau diganggu, pokoknya pengalaman-pengalaman mistis lah, horor gitu loh. Monggo dari Mas Adit dulu mungkin ya. Mungkin Mas Taufik dulu. Oh, Mas Taufik dulu. Oke. Saya mau cerita ya. Sebelumnya sih saya belum pernah ya Mas. Asli belum pernah secara langsung gel-gelan lihat kayak gitu ya. Setelah ikut explore ya mungkin Mas ya. Explore ini ya mulai ini. Mulai ikut kegiatan kayak gini, bikin konten kayak gini, mata kita tuh nggak tahu kenapa ya, mungkin karena sering ke tempat kayak gitu, sering sendirian, sering explore, itu jadi mulai lama kelamaan itu jadi apa, peka ya, Iya. buka sendiri loh gitu. Sebelumnya belum pernah Mas, belum pernah. Paling cuma ya, paling kan saya sering hobi keluar malam ya, kemana-mana gitu ya, paling suara diganggu. Kayak pernah waktu aku mancing ya, mancing malam itu paling suara sekelepatan, cuman nggak jelas ngepat itu. Tapi kalau pengalaman yang paling serem itu mungkin selama ini explore barang 2 DST gini, asli itu udah lama-lama itu buka sendiri, entah itu dari indera mata atau indera pendengaran, itu udah mulai kebuka dan kepekaan-nya udah mulai, waduh. Jadi rasa-rasanya kadang kalau kita di tempat horor gitu, perasaan kayak gimana ya, pokoknya berbeda gitu ya kalau kita di tempat-tempat di rumah tuh gimana gitu. Beda ya. banget, beda banget. Mulai peka berarti kan diri kita kan. Dan itu mungkin pun kalau kita sering kayak gitu ya, efeknya gitu ke diri kita tuh jadi sering kayak dengar suara dikit itu langsung dicari gitu. Padahal kita posisi di rumah lagi sendirian, itu dengar suara, dengar sekelepatan itu refleks kita langsung nyari gitu. Mungkin karena kita sering terbiasa kayak itu ya Mas Adi ya. Tapi kalau sebelumnya sih emang alhamdulillah paling cuma suara sekelepatan atau nggak jelas lah, pokoknya cuma seset gitu. Kalau pengalaman gel baru lihat di depan mata itu selama ikut ini, Ikut explore ya. dan oh ya, kasih tahu juga cerita. Pertama kali kita explore juga pure belum dapat hasil ya Mas. Sampai ada 10 video lebih Iya. kita belum dapat hasil. Mungkin karena kita belum tahu caranya gimana, belum tahu itu pakai tipsnya apa, triknya itu gimana, maksudnya trik cara lighting, cara apa namanya, kita explore itu harus berdua atau satu orang gitu ya. Gitu kan caranya. Awalnya kan kita rame-rame. Awalnya rame-rame kita masuk. Rame-rame Awalnya bertiga, rame-rame, masuk bertiga, semua ke berempat, Mas. lokasi. Jadi kan mungkin saya tanya ini ngapain rame-rame Iya. gitu ya kan. Takut dikeroyok gitu ya. Oh, ini ngapain nih bareng-bareng ke sini. Mungkin kayak gitu Mas. Oke, Jadi dari pengalamanku pribadi mungkin kayak gitu. Kalau pengalaman paling horornya ntar saya cerita pas lagi Oke. itu di video-video kita cerita lagi. Mungkin dari Mas Adit lanjut ya. Tapi dari Mas Adit sendiri nih gimana nih? Oke, kalau dari saya sendiri itu sebenarnya sudah pernah satu kali dulu banget pas zamannya saya itu masih SMP Mas. SMP. Jadi pas waktu itu kita memang lagi jalan malam itu sama kakak saya juga, sama teman-teman saya. Jadi pas kita lagi jalan itu sekitar pukul jam berapa ya? Jam setengah 1, jam 1 malam. Itu kok tiba-tiba pas lagi di tengah jalan itu saya ngelihat apa ya? Anak kecil Mas. Sosok anak kecil. Iya, anak kecil lari itu loh. Dari rumah satu ke rumah satu itu loh. Saya sampai merinding lagi nih. Dari rumah satu ke rumah satu. Ya, maksudnya gimana ya? Jam segitu loh. Jam segitu anak kecil ngapain gitu loh, masih lari-lari kayak Kira-kira gitu. jam berapa itu Mas? Itu sekitar jam 1-an Mas. Jam 1 ya? Jam 1-an. Kayaknya kalau buat anak kecil secara umum Enggak. kurang pantas ya. Kurang Ya, pantas. mungkin Enggak logika Mas. Nggak Itu mungkin malah enggak ya, mungkin, kayaknya. enggak mungkin. Baik. Itu terus paling itu sih, paling yang keduanya itu paling suara-suara aja sih Mas. Kadang-kadang suka, kalau misalnya di rumah saya sendiri ya Mas ya, kadang-kadang suka ada, kalau di rumah saya sendiri itu paling suara apa namanya, motor datang ke rumah gitu ya, tapi
di ini nggak ada mas. Suara motor gitu. Suara motor datang ke rumah, ada yang ngetok pintu, itu ditengokin sama saya, nggak ada siapa-siapa. Tapi bukan maling ya? Bukan bukan maling gitu sih. Terus paling kalau yang bener-bener yang gel-gelan yang kayak Mas Taufik udah cerita ya tadi ya, itu ya pas selama saya explore mas, pas selama saya explore itu aja sih mas. Jadi dari Mas Taufik ataupun Mas Adit nggak terlalu banyak lah pengalaman pribadi ya sebelum ikut explore ini ya. Makanya kenapa dibikin kita kepengen bikin konten seperti itu ya, itu karena kita itu penasaran, iya seperti apa sih gitu loh. Kepo lah ibaratnya. Iya. Ya. Gitu. Oke, iya kayak gitu mas. Kalau dari Mas Gusti sendiri gimana mas? Oh kalau dari saya. Dari pengalaman pribadi sih. Iya, pengalaman pribadi dulu. Kalau aku sih pengalaman pribadi pernah beberapa kali, cuma untuk lihat penampakan belum pernah alhamdulillah. Cuman kalau dari kecil nih, dulu kan saya tinggal di Arcawinangun tuh, Purwokerto Timur ya. Jadi dulu kan rumah saya itu kan di daerah desa pedesaan gitu loh, dan belakangnya pun itu udah sawah mas, udah sawah. Jadi waktu aku kecil umur 3 tahun sampai 5 tahun lah, mungkin sampai SD kelas 2 itu main itu masih di sawah mas, masih di sawah setiap hari gitu loh, ke kayak curug-curug gitu loh, ke sungai gitu kan. Nah mungkin kan yang namanya anak kecil ya, belum tahu kan, dan orang tua biasanya kan suka ngingetin suka ngingetin gitu kan, jangan main jauh-jauh, ntar kesambet gitu kan ya, kalau bahasa Jawanya kan kesambet gitu ya, atau ada yang ngikutin gitu kan. Nah dulu aku waktu kecil tuh sering banget tidur jalan gitu mas, kayak ngelindur gitu loh, bahasa ngelindur. Bisa bener, itu hampir setiap hari mas. Jadi aku tidur terus aku kayak setengah sadar setengah enggak gitu loh. Jadi aku tidur, habis itu bangun jalan kaki nih ke ruangan-ruangan gitu loh. Dulu kan rumah aku kan ada konveksinya tuh. Jadi aku jalan sambil nangis, sambil kayak masuk ke satu ruangan gitu loh. Ibaratnya kayak lagi pamit-pamit gitu loh. Nah, terus ujungnya tuh aku jalan ke pintu keluar rumah yang belakang gitu loh, yang arah ke kebun itu loh, ke arah kebun itu. Nah, akhirnya dicegah sama ibu aku, dan itu pun terjadi nggak 1-2 kali mas, sering banget mas, sering banget. Tapi itu setengah sadar, aku juga kayak sadar aku mau nolak tapi itu nggak bisa, kayak udah dibawa aja gitu loh. Itu berawalnya dari mimpi apa maksudnya langsung tahu-tahu bangun gitu? Langsung, nggak mimpi. Awal dari mimpi nggak ada. Nah itu pengalaman yang kecil waktu masih kecil. Tapi sekarang udah enggak ya? Sekarang alhamdulillah enggak. Iya enggak. Kalau sekarang kayaknya udah bayar. Sekarang mimpinya yang beda-beda. Iya. Nah kalau setelah dewasa ya, mungkin remaja lah ya, mungkin pernah nih pengalaman di rumah lagi tidur. Jadi kan kadang orang tua tuh ini loh mas, suka ngingetin nih, jangan tretekan atau jangan gedor-gedor tembok atau pintu lah kalau malam-malam ya, nggak ilok kan biasanya kalau orang Jawa bilang tuh, orang ilok kan. Nah aku pernah malam-malam lagi tidur, kebetulan kamarku tuh di depan loh mas, jadi ada jendela. Nah itu tuh langsung keluar jendelanya, itu langsung apa ya, di depan lah, di halaman gitu loh. Jam 12 atau jam 1 malam aku lagi tidur tuh denger kayak ada yang ketok-ketok kaca gitu loh. Tapi suaranya tuh awalnya kecil. Aku pikir kan mungkin ada serangga atau cicak gitu ya, biasanya kan suka bunyi gitu kan. Akhirnya aku tuh kayak ditendang gitu sama aku loh, pakai kaki jendelanya. Terus makin kesini kok makin keras suaranya gitu loh. Nah akhirnya aku kan panik kan ya mas ya, aku panik, bener-bener takut banget gitu loh, makin keras yang gedok-gedok jendela. Tapi sempat dibuka nggak jendelanya? Nggak berani mas. buka kordennya doang juga udah nggak berani aku. Iya. Nah akhirnya aku setel lagu-lagu yang Islami gitu loh. Dengan bodohnya aku ini apa namanya, nyetel lagu kayak gitu loh. Kenapa nggak yang surat-suratan gitu kan ya? Ya udah namanya orang panik gitu kan. Panik, Terus akhirnya alhamdulillah aku akhirnya ketiduran.
Dan besoknya aku browsing di internet, ternyata itu sejenis jin atau hantu jago tek-tek. Oh iya pernah. Pernah denger nggak? Saya pernah dengar jago tek-tek. Jadi jago tek-tek itu kayak setan tapi itu suka menirukan suara manusia. Merinding ya, sama. Nah, terutama katanya sih sosoknya itu seperti anak kecil. Jadi dia kumuh kayak anak kecil habis main dari sawah gitu loh, berlumpur gitu loh. Ya. Itu biasanya tuh cuma sekedar jahil doang gitu loh. Tapi entah mau jahil atau mau nyerang, yang namanya makhluk halus ya kita tetap takut kan ya. Entah itu sosoknya anak kecil lah, bocil atau apa, tempatnya tetap takut ya untuk orang awam seperti aku gitu loh. Nah, terus ya pengalaman yang lain sih ya paling kayak suara doang gitu. Tapi itu cuma kejadian satu malam itu doang. Alhamdulillah satu malam. Kalau direprepin pernah nggak Mas? Sering saya. Direprepin sering saya. Atau bahasa Indonesia ketindihan itu ya, ketindihan ya. Iya. Nah, aku tuh sempat waktu itu direprepin beberapa hari. Sering gitu loh Mas. Sering jadi setelah aku direprepin itu kan kadang kita kan kayak mimpinya tuh lagi diserang sama makhluk halus ya. Sosoknya juga kadang kan kayak kebayang-bayang terus gitu. Nah, setelah beberapa harinya aku tuh kayak merasa melihat sosok itu loh di jendela rumah bagian tengah. Jadi kayak kebayang-bayang di situ. Ya itu sih entah halusinasiku saja atau mungkin beneran nggak tahu ya, walau alam Tapi ya. itu setengah sadar atau udah benar-benar Itu sadar. Sadar ya. Jadi yang pas lihat yang Baru bangun dari itu ya berarti ya. Terus di ketindihannya baru terus tiba-tiba kayak di situ ya sosoknya gitu. enggak, itu jadi malah aku ketindihannya itu kan pagi-pagi nih waktu mau bangun tidur. Kayak berapa harinya gitu. Itu malamnya. Jadi kebetulan di bagian rumah itu bagian tengah kan ada jendela tuh, tapi di luarnya tuh gelap, nggak ada lampu. Jadi kadang kalau aku lewat situ tuh kadang ngerasa kayak ada ngeliatin gitu loh. Ya entah sosok apa. Nah itu kebayang sosok itu Mas. Entah kebayang atau beneran nggak ya, walau alam ya. Tapi itu udah wujud apa belum? Wujud. Padat. Anak kecil 3, yang satu anak kecil cowok, yang satunya lagi cewek udah ya anak kelas 6 SD gitu lah. Terus satunya lagi cewek kecil, anak cewek kecil. Nah itu juga aku pernah ini kan kalau lebaran kan mudik nih ke Majenang gitu loh. Jadi rumah tuh kosong Mas. Nah ada yang ngabarin nih ke adikku, temannya adikku loh. Kan adikku namanya Gian ya, Mas Gian. Di rumah ada anak kecil yang lari-lari. Ada siapa sih? Ya nggak ada orang lah, orang mudik semua kan. Nah itu aku serem nih, anjir di rumah sendiri gitu loh ya. Nah terus aku langsung kepikiran nih loh, aku pernah direprepin, pernah ketindihan, kebayang-bayang itu malam itu. Rutin ya. Jadi entah itu kebetulan atau gimana ya, bener-bener kayak kok di rumah sendiri ada gitu kan. Tapi sampai sekarang udah kadang sering nongol lagi apa kadang sering masih dimimpiin lagi gitu. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah enggak. Ya karena apa ya, mungkin kita nggak selalu mikir horor lah, pengennya itu mikirnya positif terus gitu kan ya. Jadi walaupun kita YouTuber horor ya ibaratnya ya, YouTuber horor sering explore ke tempat-tempat gitu, tapi ya udahlah kalau di lokasi doang lah ya. Di luar itu kita normal aja ya, tetap ini ya. Tapi sempat ditanyain ke kayak orang tua gitu enggak? Kalau misalnya Mas Gusti cerita kalau udah kayak ini aku semalam lihat kayak gini-gini. Nggak pernah cerita sih Mas. Nggak pernah. Soalnya aku sama orang tua juga kurang terbuka gitu kan. Jadi ya Terus kalau diceritain malah tambah nanti kepikiran ya orang tua ya. Apalagi juga kadang kan ibu kan kalau malam suka sholat tahajud gitu kan, jadi kadang ya namanya ibu-ibu ya kadang-kadang aktivitas malam-malam tuh entah ngaji atau apa. Nah ibuku juga punya penyakit jantung, terus dia juga orangnya ya agak penakut gitu loh, ya ibaratnya kecing lah ya, kayak kita loh. Jadi takutnya ntar begitu aku cerita kepikiran, ntar malah ya kayak gitulah, kebayang-bayang gitu lah. Oke, paling
itu sih Mas cerita dari aku. Ini selanjutnya kita langsung ke cerita selama pengalaman explore ya. Ini dari channel 2 DSD dulu nih. Gimana Mas Adit atau Mas Taufik dulu boleh? Mas Taufik ya? Mas Taufik. Oke, silakan Mas. Bisa diceritakan selama explore nih dari pengalaman yang paling mengasihkan nih dan pengalaman paling menyeramkan. Malah selama explore paling banyak saya ya Mas ya. Iya. Paling banyak Mas Taufik ya? Paling ngalamin yang paling seram itu nggak tahu kenapa itu. Mungkin mau tak ceritain dari yang mana dulu? Ya monggo, terserah. Ya, ya dari yang paling serem dulu deh, boleh lah. Yang paling serem ya saya ya. Yang paling serem itu ada 3 versi kayaknya kalau nggak salah. 3 versi. Jadi pertama ya yang kita ekspor di mungkin ya kita dari itu aja. Saya mau cerita pengalaman explore yang paling mengerikan dan yang paling mungkin asik ya. Mungkin dari saya ya. Pengalaman aku yang paling explore itu yang paling menyeramkan itu yang di lokasi siluman apa namanya? Nggak tahu siluman apa itu Gus. Intinya itu badan semua biru, rambutnya panjang, kukunya panjang. Itu di tempatnya Odor. Itu Purwokerto, dekat sungai ya, terkenal lah di Purwokerto lah sungainya lah. Jadi itu lokasinya itu kebun pisang dekat sama sungai. Sungai itu sungai gede ya. Jadi sebelahnya juga ada kebun orang ya, tapi itu kebun udah beda. Udah makhluk yang di situ udah beda. Itu sengaja dikasih buat jagain kebun di situ. Kayak ditanam loh buat jagain. Kan kayak adalah kalau orang mau pingin dijagain kayak kolam apa-apa kan suruh jagain makhluk kayak gitu kan ada. Kalau kepercayaan orang dulu kan ada. Nah, kalau yang siluman biru itu jadi awalnya saya itu bakar menyan. Dan saya juga nggak konsultasi sama tim. Saya diam-diam itu saya bawa menyan. Saya nggak konsultasi sama tim. Eksperimen sendiri. Pengen coba loh. Ini awalnya sih yang eksplor itu Mas Budi ya. Iya. Mas Budi yang eksplor awalnya. Situ cuma durasi setengah jam mungkin ya Mas ya. Cuma diliatin bungkusan putih itu loh. Permen sugus lah tahu lah. Biasanya apa? Iya lah ya cuman 2 kali lep terus habis itu kan dia udah nggak kuat. Karena mungkin dia baru pertama kali lihat kayak gitu ya, explore terus akhirnya ganti saya ya. Terus saya explore mungkin durasi 20 menit lah saya bakar menyan itu. Bakar menyan terus saya diamin aja dulu. Kan baunya terbang gitu. Iya, itu nyebar. Ada suara geraman. Itu kayak harimau tapi lebih kasar lagi loh. Dan itu di telinga jelas banget. Dan waktu kita live juga banyak yang komen ada suara. Saya cari, tahu tuh di depan saya itu merangkak dia biru kayak gini. Mungkin dicek di videonya kita yang judulnya apa ya Mas ya? Yang siluman Maria Ban ya. Bentar kita kasih linknya atau cuplikan sini. Itu ada dan itu langsung dia pertama diem dulu aja diem saya merinding. Dia diem merangkak ya. Saya mau deketin nggak berani. Maksudnya itu kalau makhluk kayak gitu itu udah bukan sejenis jin setan. Itu udah maksudnya kayak siluman itu. Jadi kastanya kan ada tingkatannya Gus. Jadi saya deketin nggak berani. Saya mundur. Terus saya setek kamera. Dia muncul lagi di depan saya. Dia lagi menikmatin aroma apa itu? Menyan ya? Iya ya. Itu cuma Mas Taufik aja yang itu saya sendiri. Atau kan itu gantian Mas Budi setengah jam terus saya gitu. Terus saya diemin aja, saya sorot aja itu. Sorot. Waktu itu udah mau berapa menit ya, udah tak sorot itu dia deket. Cuman HP kendala ya Mas ya? Iya, kendala. Dan itu saya lari. HP sama tripod saya tinggal. Asli. Saya tinggal terus langsung keadaan off ya Mas ya? Panik ya, namanya panik ya. Panik. Saya lari ke arah sungai. Dan tim cari akhirnya ketemu. Dan anehnya lagi waktu tim udah kumpul semua, dia nongol Mas. Dan dia ngejar. Iya. Dia ngejar Asli dia ngejar waktu itu makanya saya putusin sama tim udahlah kita keluar lokasi dulu aja biar lebih aman. Tapi ngejarnya dia itu nggak berani keluar lokasi itu cuma di situ aja di area lokasi aja. Dia ngerangkak gitu biru asli kayak apa sih ya, kayak suster ngesot tapi kalau suster ngesot kan ya itu mungkin kayak kakinya jadi ke belakang dia kayak gini loh ya. kayak gini Ya. iya jadi ada yang
mungkin teman-teman yang kalau kita live kan ada teman-teman yang indigo ya, yang mungkin dari HP aja udah bisa ngeliat ya. Iya. Ada banyak lah teman-teman yang itu. Ada yang bilang itu kepalanya manusia, badannya ular. Ada yang bilang itu apalagi siluman apa biru itu rodang planteng apalah, belang-belang gitu. Terus kukunya panjang-panjang. Ada yang bilang itu di sini ada mustikanya. Iya. Wah, pokoknya luar biasa itu. Itu satu ya Mas. Mungkin pertama nih ya. ya Yang itu pertama. pertama. Yang keduanya mungkin yang apa ya Mas? Saya masuk situ. Dan lagi-lagi yang lihat tuh bukan saya dulu. Yang lihat tuh penonton dulu. Di pintu sih pas pocong itu, di situ udah. Mas di pintu sebelah kiri. Saya nggak lihat, cuma kan saya masuk kan gini dong. Ekor gitu. Terus balik lagi kan. Yang nonton yang lihat, dia lagi berdiri. Terus saya penasaran kan, berarti kan di belakang saya kan. Benar. Saya putar, saya lihat dulu kayak gini. Nengok sedikit. Iya, tapi di belakang lagi sih kan. Iya. Saya sorot lagi. Iya ada. Ada. Dan dia komunikasi batin. Jadi nggak tahu kenapa itu saya juga baru pernah ngalamin, dia minta, Mas lepasin. Dalam arti itu lepasin apa itu? Tali. 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 Saya sorot mukanya asli. Gimana tuh mukanya tuh gimana tuh? Hancur. Belatung Mas asli. Itu Amit-amit. belatung hidup pada jalan kayak gini. Ulat tuh gitu ya. Dia jalan. Dan di sini ada tulangnya, tulang kayak tulang ikan itu loh. Tahu nggak? Tulang kelihatan itu segini ya Mas ya. Ya, kayak Sini udah bolong ya. gajinya gitu ya. Mata udah nggak ada. Dia Mata udah nggak.